Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini kita masih berkaitan dengan ada yang masih terkait secara Piala Dunia Qatar 2022. Oke, jadi di topik kali ini saya akan memberikan sedikit penerangan polemik antara kartun dan sinetron. Jadi gini, jadi seperti kita ready, aku itu baru saja dapat kabar bahwa seluruh sinetron SCTV itu bakal diliburkan sampai Selasa depan tepatnya. Nah, banyak yang masih bertanya, banyak sebagai penggemar sinetron, banyak yang tak percaya. Aku nggak terima sinetron ini semua diliburkan. Nah, ya memang karena itu, karena PPK SCTV yang mengatur, bukan kita. Jadi kita lihat bersama bahwa keempat sinetron tersebut yang akan tayang itu bakal terpaksa diliburkan. Jadi otomatis sinetron SCTV itu bahasa terpaksa harus diliburkan sampai tanggal sampai tanggal 29 tepatnya itu Selasa depan ya. Jadi otomatis juga FTV Lawas dan yang tahun baru itu akan tayang selama 4 jam ya. 4 jam. Nah, baru setelah itu kita langsung menuju ke kartun. Tapi masalahnya masih banyak berpendapat yang tidak percaya kenapa hal itu bisa terjadi. Karena alasan pemainnya adalah semua harus memutuskan untuk break. Karena kan setiap artis itu harus membutuhkan istirahat untuk bisa kerja lagi. Jadi untuk lebih jelas kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Kita jelaskan. Nah, jadi artinya kalau kalian merasa polemik sinetron tersebut tidak terima, kalian waktu diliburkan, bagaimana menggantikannya? Replaisinya adalah gampang. Jadi kita akan menggantinya dengan sinetron animasi ya, baik itu Upin Ipin ataupun SpongeBob. Seperti kita ketahui bahwa kedua animasi tersebut kan sebagai animasi paling ikonik dari animasi Group, walaupun berasal dari dua negara dengan dua benua yang berbeda, yaitu Amerika dan Malaysia. Jadi ini merupakan tayangan sementara bagi kalian yang penggemar sinetron tuh untuk menunggu selama seminggu ya. Ya, menunggu selama libur selama seminggu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke belakang sebelum kita membahas jadi kartun yang akan ganti itu ada beberapa sedikit throwback ya. Mungkin banyak yang berpendapat dari zaman dulu tuh, ketika Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya kan sebuah sinetron kan terpaksa diliburkan ya, terkecuali yang melihat transmedia, karena kan transmedia itu kan agak jarang yang nangin sinetron ataupun FIFA Group yang cukup menangkan cepat-cepat TV. Tapi dulu tuh MNC Group tuh sempat terpaksa harus meliburkan sebagian besar animasi favorit mereka atau sinetron tuh demi hak siar Piala Dunia. Jadi tapi sekarang ini udah balik nih ke SCTV untuk memutuskan untuk meliburkan semua sinetronnya sampai Selasa depan. Nah, hal ini mengakibatkan pengaruh sinetron merasa sebagian ada yang sabar dan menggantikan dengan sinetron SCTI ya, mungkin memang masih diperang, dan juga ada yang tidak terima juga nih. Aku nggak terima bahwa mereka tuh merasa lebih stres karena mereka merasa jenuh bosen, apalagi kalau penggemar sinetronnya ada yang usia sekolah tuh memutuskan untuk belajar dibanding tersebut. Nah, ini nih sebenarnya tuh ada keuntungan juga kenapa sinetron diliburkan tuh, supaya untuk mengurangi rasa ketagihan bagi para penontonnya ataupun merasa terobsesi dan merasa tidak butuh menghilangkan rasa jenuhan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tayangan sinetron bagi generasi muda itu justru berdampak tidak baik karena bisa merusak generasi masa depan ataupun bisa membawa petaka di dunia nyata. Seperti kalian bisa cek di kolom deskripsi, kalian bisa cek video di kolom deskripsi tentang akibat bahaya menonton sinetron. Jadi versi on the spot tahun 2019. Jadi kalau kita sebagai penggantinya itu bagaimana caranya dengan sinetron Upin Ipin atau SpongeBob. Jadi sebenarnya kan ini merupakan tayangan kartun tuh juga lebih berguna, walaupun ada dua genre. Ada yang jenis hiburan, pendidikan, dan agama. Tapi kalau pendidikan agama sendiri itu sudah hanya terbatasi oleh serial di RTV aja, karena memang kalau yang lainnya masih dianggap cukup minim. Tapi kalau pendidikan juga cukup lumayan. Nah, tapi sebenarnya itu juga merupakan satu-satunya pengganti sementara ketika sebagai satu file mereka harus diliburkan. Nah, sebenarnya dari pembahasan tadi ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di berikutnya, kalian bisa menggantikannya di posisi berikut ini. Jadi untuk sebenarnya kalian bisa perhatikan gambar berikut ini, animasi pengganti sementara pengganti sinetron adalah ini. Jadi kalau kita bisa memutuskan sesuai tadi, jadi kalian tuh harus berpendapat bahwa polemik antara tayangan kartun dan sinetron sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan ya. Mana yang lebih baik di antara kartun dan sinetron? Jadi gini, sebenarnya tuh kan banyak yang berpendapat bahwa animasi kartun lebih baik itu karena memiliki keuntungan.
bisa bersifat menghibur, mengurangi rasa ketergantungan sinetron. Biasanya tuh kalau anak-anak di usia sekolah tuh kalau melihat ketika ada kakak, adik atau ayah atau ibu suka nonton sinetron yang bukan dari luar negeri, mereka pada tidak mudah lebih gampang terdistraksi karena takut masa adegannya mungkin nangis. Jadi tapi kalau kita sebagai lebih tua tuh merasa menghindari adegan tersebut supaya untuk menghindari ketergantungan. Ya wajar sih, yang namanya juga anak-anak sekolah itu kan pasti harus mengejar masa depan, dia kan terbilang trauma dengan kartun. So untuk kemudian yang ke mana? Untuk keuntungan yang kedua ya, kalau untuk kadar pendidikan, mereka akan lebih gampang memahami pelajaran di sekolahnya, karena kan banyak sekali zaman sekarang animasi kartu pendidikan yang berupa kebanyakan ada bahasa, mata pelajaran dan sebagainya. Terlebih ketika zaman dulu tuh kan VCD dari hadiah kotak susu itu kan masih berguna ya bagi anak-anak untuk memudahkan proses belajar. Namun akan tetapi sering berjalan zaman itu sudah tidak perlu lagi karena memang zaman VCD anak tuh sudah agak jarang, bukan agak jarang sih, lebih berfokus pada lagu-lagu anak yang zaman sekarang dan zaman dulu. Dan keuntungan yang terakhir adalah ini. Keuntungan yang terakhir ini adalah kalau jarak agama kita bisa mengenal sosok mendekatkan diri pada agama untuk anak-anak seperti ini. Jadi tayangan kartun itu jauh lebih berguna dibandingin. Tapi yang harus kalian perlu ketahui bahwa animasi sekarang ini masih hanya diminoritasi oleh stasiun televisi tertentu seperti RTV, CTV, MNC TV, RCTI, terus Matahari TV. Tapi kalau resikonya harus menggunakan TV antena TV parabola ataupun TV digital, kalau harganya pun yang cukup mahal ya. Jadi itulah terbatasnya seperti itu. Nah sedangkan di sisi lain, bagi tayangan sinetron tersebut banyak yang berpendapat ada beberapa keuntungannya itu juga ada yang bisa mendidik, ataupun kalau yang bergenre anak itu juga memberikan hiburan yang spekulatif. Tapi tanpa disadari ketika jamnya tayang waktu malam tuh bisa mengakibatkan resiko mereka itu lebih begadang dan juga melewati batas waktu tidur. Sebenarnya gini, orang yang melakukan berdagang itu ada dua tipe ya. Ada yang tipenya tuh merasa tidak suka untuk tidur ataupun tidak puas ya. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya ke rata-rata sebagian besar semua sinetronnya itu kan berdurasinya sekitar kurang lebih 7 jam. Tapi jika lewat dari jam tengah malam tersebut bisa masuk tidak baik bagi kesehatan, karena kan kita kan harus tahu bahwa begadang itu kan tidak baik untuk kesehatan dan juga berbahaya bagi mental. Apalagi ketika bangun pagi itu jiwa kita jadi terobsesi dengan tayangan setan ini terus, jadi akan terus ini percaya tidak percaya dengan adanya ini, tidak ada rekayasa dan bisa pada Tuhan. Oke, jadi keuntungan yang kedua itu ya, keuntungan yang kedua dari sinetron itu juga bisa membuat kita tuh lebih mengenal public figure Indonesia dan Malaysia. Ya sebenarnya bagaimana tahu, sebenarnya pemain sinetron Indonesia Malaysia itu kan memang saling berkontradiksi ya, dari zaman dulu tuh banget tuh berkontradiksi untuk menyatukan dalam suatu persahabatan. Namun tanpa kita sadari sendiri, banyak yang sering mengkritik bahwa Indonesia tidak lebih baik daripada Indonesia karena menganggap aktingnya tuh terlalu berlebihan ataupun lebih berkurang ya, sehingga menimbulkan kritikan yang lebih buruk. Dan keuntungan yang terakhir, ini soundtracknya. Keuntungan sinetron ini semuanya adalah soundtracknya. Jadi semua soundtrack itu kan zaman dulu tuh ciri khas sinetron, dari sebab opening sinetron tuh kan ada album, jadi kalian bisa memudahkan kita untuk ketika menonton lagu kita akan tahu albumnya apa. Kalian bisa cari di Music Match ya. Dan sebenarnya ada kerugian dari sinetron itu juga, selain buat kita manusia bergadang itu sinetron obsesi mental, kita juga lebih merasa melakukan adegan yang tidak patut dicontoh di dunia nyata. Sekali lagi kalian bisa cek di kolom deskripsi dan akibat menonton sinetron di kolom deskripsi ya. Untuk lebih jelasnya, jadi kalian harus bisa mengetahui kalian perdebatannya, kalian bisa nonton video Karena TV Aku Suka oleh Eka Gustiwana juga di kolom deskripsi di bawah akibat menonton sinetron. Oke, jadi lebih jelasnya lagi kalau kalian, jadi sekali lagi sebagai penutup saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa jika sinetron SCTV mulai hari ini sampai selesai diliburkan, kalian bisa menonton seri animasi sepuasnya, yaitu Upin Ipin dan SpongeBob sebagai penggantinya ya, supaya kalian tuh tidak mudah stres, tidak mudah bosen, dan untuk melatih kesabaran kalian tetap berpikiran positif dengan tayangan yang seadanya aja, asalkan berguna dan bermanfaat, terutama mengandung agama juga bisa ya, supaya kalian tuh bisa lebih memahami apa keuntungan kebiasaan yang seperti saya maksudkan. Bisa lebih jelaskan di kolom deskripsi link video tersebut ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa follow sosial media aku, komen juga subscribe ke sini untuk lebih tahu bagaimana
pendapat kalian tentang polemik antara kartun dan sinetron dan bagaimana keuntungan dan kerugian menurut versi kalian. Jadi sebagai penutup juga, saya akan memberikan merecap kembali pengganti sinetron sementara waktu sampai menutup dengan berupa kartun lewat gambar berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.